Ya pemirsa, kembali bersama Lunchtalk. Ini pemirsa kita saksikan dulu ada quote Kepala BP POM soal temuan BPOM terkait bahan makan berkimia. Ada penambahan boraks pada soda kue hingga pemutih dan lunak gadi. Ya, kita tadi baru lihat kan quote dari Kepala Badan POM gitu yang mengatakan bahwa ternyata ditemukan bahkan gitu di cabai giling gitu ya sampai ada zat pewarna untuk warnanya kan ini mengerikan begitu. Nah, bagaimana nih Pak Marzuki, mungkin ada penjabaran mengenai bahayanya bahan kimia ini sehingga para pembeli tidak membelinya begitu, menghindari sekali membeli. Kadang-kadang kami juga sangat gregetan gitu ya, karena kami tahu efek samping dari bahan kimia tersebut. Tetapi memang sulit diberantas ini, lingkaran setan lah dari produsennya. Ya produsen nggak akan memproduksi kalau konsumennya tidak membeli. Tetapi ini konsumen juga tetap membeli. Tetapi kita harus waspada bahwa katakanlah contoh rodamin. Rodamin ini pewarna kimia diperuntukkan untuk tekstil, di mana dia mengandung klorin yang sangat berbahaya bagi tubuh dan juga zat alkilasi yaitu CH3CH3 di dalam tubuh akan membentuk zat karsinogenik itu dalam jangka panjang. Sehingga dia membentuk apa di dalam tubuh? Jadi di dalam tubuh dia kita konsumsi, kemudian dia mencari bahan atau sel-sel untuk ditemploki istilahnya, gitu. Kemudian lama-kelamaan dia bersifat kumulatif kan, banyak tidak bisa dicerna, akhirnya menjadi zat karsinogenik yaitu zat terjadinya kanker. Inilah mengapa bahan kimia makanan tidak semata-mata berimbas pada saat kita makan, itu berimbas negatif pada diri dia. Dari jangka waktu lama dikumulatifkan dalam tubuh dulu, sulit di metabolisme, baru menjadi pencetus terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan itu. Ya, seperti itu. Jadi kita konsumsi sekali nggak kerasa gitu terasa apa-apa. Tapi nanti saat udah berkali-kali dia nempel ke tubuh sel kita, kemudian menjadi kanker. Kecuali kalau bahan makanan yang tercemar bakteri atau mikroorganisme itu langsung terimbas oleh tubuh kita. Misalnya mual, muntah, kemudian diare, itu memang efeknya langsung. Tapi kalau bahan kimia seperti borak, seperti formalin, seperti rodamin, itu tidak berimbas secara langsung dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu jangka lama dia bersifat kumulatif di dalam. Dan saya dengar itu pernah baca, saya dengar gitu ya, bahwa saat sekali sudah menempel di sel tidak bisa dicopot memang sama sekali ya. Tidak bisa tadi saya bilang tidak bisa di metabolisme. Tidak bisa juga diobati. Tidak bisa diobati. Jadi lama kelamaan menumpuk di dalam sel kita akan terjadi zat-zat pencetus terjadinya kanker. Yang itu yang kita tidak ingin. Nah, jangan sampai gitu ya. Baik, ini ada penelpon dari Yogyakarta. Ada Bapak Bob Londo. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, tanggapan atau pertanyaan mungkin silakan, Pak. Mengenai jajanan sama makanan yang banyak beredar di pasaran itu, Pak, sebenarnya itu untuk pengawasan itu dalam tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Biasanya kan harusnya ada satu badan atau satu dinas ya yang mengawasi ya. Nah itu yang untuk di negara kita ini, di Indonesia ini, itu seperti apa itu untuk pengawasan jajan-jajan itu kan sekarang ini banyak beredar itu makanan-makanan yang berwarna yang kita nggak tahu lah seperti apa, untuk kesehatan itu baik apa enggak kan itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Bobondo. Saya tanyakan kepada Pak Tulus, ini siapa ini yang bertanggung jawab nih kalau kita temukan? Tadi seperti yang di awal singgung sebenarnya ada dua kategori kan. Kalau yang kemasan dalam arti yang terbungkus dengan plastik ataupun dikemas oleh pabrikan itu adalah Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu yang tupoksinya memang mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik dan lain sebagainya. Nah kalau yang non kemasan seperti dari bakso, cendol atau apa itu sebenarnya dinas kesehatan. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak bisa kita seperti nggak bisa mengharapkan banyak kalau sampai ke level itu ya. Jadi memang harus ada niat baik dari pedagangnya di satu sisi, pembuatnya, tapi di sisi lain juga konsumen juga harus bisa lebih cermat lah secara hati-hati untuk tidak sembarangan membeli makanan minuman yang ya patut diduga memang lebih banyak menggunakan
zat-zat kimia Tapi itu. kan ini menarik ya Pak Tulus, kalau kita tidak bisa berharap banyak, kemudian pedagang kan mereka mencari untung begitu, jadi mereka akan terus membuat hal tersebut untuk mendapatkan uang. Akhirnya kalau makanan yang tidak berkemasan, yang street food begitu ya, tidak ada mengawasi dan kita pasrah, tidak ada solusi dong Pak Tulus? Sebenarnya secara normatif mengawasi dinas kesehatan, tapi kan kita pasti apakah sudah dilakukan menurut Anda oleh dinas kesehatan yang sejauh ada ini? Sudah dilakukan, tapi kan terbatas sekali. Jadi misalnya kayak di menjelang Ramadan dia melakukan sidak semacam itu kan sebenarnya bisa dilakukan secara rutin kalau misalnya di pasar-pasar tradisional khususnya, memang setiap hari dia memproduksi. Nah kalau kita terbatas kepada makanan jajanan yang menjelang puasa, selama puasa, untuk lebaran itu takjilan yang ya. memang dia kagetan ya, pedagang kaget itu agak sulit. Pak Tulus, ini ada penelpon lagi ternyata. Ada Mbak Sinta, betul? Halo Mbak Sinta, selamat siang dari Semarang. Iya, halo, selamat siang Mbak. Ya silakan Mbak Sinta, langsung saja mungkin ada komentar atau pertanyaan pada narasumber kami. Iya, ini mau komentar aja. Ini kan kayak makanan mengandung kimia. Ini kan emang paling banyak tuh, saya tuh sering lihat tuh di sekolah-sekolah anak kecil ya. Ini kalau kita yang gede aja nggak bisa ngebedain. Kadang nggak bisa ngebedain mana makanan yang mengandung kimia atau yang enggak, kayak formalin atau segala macam itu kan nggak kelihatan. Bagaimana dengan anak kecil, dan nanti kan efeknya itu untuk anak-anak kan sangat membahayakan. Apa tindakan tegasnya tuh apa? Karena selama ini kan kayaknya segala peraturan udah ada, segala undang-undang udah ada, tapi penerapannya itu kan kayaknya nggak maksimal ya. Seperti apa sih ke depannya? Kayak gitu aja sih. Oke, baik. Kalau dari pernyataan dari Mbak Sinta tadi mengatakan kok kayak seakan-akan konsumen ini selalu ada gitu, selalu disuguhkan dengan makanan-makanan yang tidak bergizi, bahkan untuk anak-anak kecil pun selalu ada. Kalau menurut saya bagaimana? Dalam kasus yang ditanyakan Bu Sinta tadi itu memang bisa berangkat dari hulunya. Hulunya dalam arti gini, kalau di sekolah ya Kemendikbud bisa membuat aturan atau mewajibkan bahwa anak sekolah tidak boleh jajan di luar, tapi harus jajan di kantin sekolah yang disediakan. Ya, jadi artinya kalau kantin lagi terkontrol kan, tapi kalau di luar sekolah itu menjadi persoalan. Kedua, orang tua ini kalau kita bicara sekolah itu mestinya tidak mengasih uang sangu kepada anaknya, ya. Jadi harus membawa bekal. Karena ketika dia membawa uang itu sebenarnya sudah kesalahan pertama, karena kemudian nanti uang itu bisa aja dia tidak dijajankan di kantin karena merasa nggak cocok dengan apa yang dia cari. Tapi ketika pulang sekolah sudah nggak bisa ngawasi, itu sudah di luar sekolah. Dia beli di jajan di luar sekolah. Ini yang sering terjadi. Lebih bahaya lagi ya, Pak Marzuki. Nah, ini menarik sekali. Kami pernah melakukan satu kegiatan di 50 sekolah dasar. Kita membina kantinnya, kemudian gurunya juga orang tua murid. Nah, ini menarik sekali memang. Jadi murid-muridnya itu selalu dikasih uang jajan bahkan sampai 30.000 per hari untuk jajan. Jadi dia tidak peduli anak mau sekolah tidak dibekali dengan makanan bekal yang sehat, tetapi dibekali dengan uang. Nah, inilah kesalahan orang tua gitu loh. Jadi sebaiknya sih dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah dengan menu gizi seimbang tentu saja. Kemudian di situ nanti dia bisa belajar makanan yang sehat dan tidak sehat dari bekal makanan yang dibekali oleh ibunya. Jadi memang tidak mudah untuk memberantas makanan jajan ini karena satu sisi penghasilan bagi tukang makanan jajanan, di satu sisi juga bumerang bagi si anak-anak sekolah ini. Pak Marzuki, dari yang 50 sekolah itu Anda melihat dari guru, orang tua dan juga para siswa begitu ya, mindset mereka bagaimana melihat jajanan yang ada di sekolah-sekolah itu? Pada dasarnya cukup sadar tidak akan pada dasarnya orang tua sangat sadar bahwa makanan-makanan yang ada di sekolah ini tidak sehat gitu. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, tidak mau sulit. Jadi dia mau enaknya aja kasih uang ya, lu jajan di sana gitu kayak. Kalau uangnya tadi 30.000 itu cukup banyak sebenarnya. Yang menjadi ironis sebenarnya gini. Anak dikasih uang sekedarnya kan, misalnya 1.000. Kemudian saya lihat di pasar, di warung-warung sekitar saya dan juga mungkin di semua tempat itu masih banyak jajanan yang harganya Rp500. Masih ada apa nilai? Artinya ketika uang Rp500 itu pasti yang dibuat adalah tidak benar. Dugaan saya ya. Apa dengan uang nilai Rp500 bisa menghasilkan jajan yang tadi? Pasti dia menggunakan jajan yang tidak benar gitu loh. Itu saya kira. Tapi kalau efek mengenai kena zat-zat berbahaya itu bisa terlihat
berapa tahun sebetulnya Pak Marzuki itu? Ya ini relatif tergantung ketahanan tubuh ya. Memang waktunya dalam jangka waktu lama 5 tahun sampai 10 tahun, tapi tidak ada yang akibat mengkonsumsi makanan jajan ini dia terkena penyakit tertentu. Paling hanya gejala-gejala ringan, misalnya mual, muntah, iritasi, atau tadi lambung. disebut ya karsinogenik. Oke, itu memang itu salah satu pemicu itu ya. Tapi memang mungkin tidak karsinogenik dalam arti pencetukan, tapi juga bisa mengurangi kualitas kesehatan dan kecerdasan si anak itu. Ya. Apalagi kalau anak-anak ya dari usia dini sudah kena begitu selnya. Ya sebenarnya kan gini, kalau kita bicara di Jakarta misalnya, tingkat polusi kan sangat tinggi. Nah, polusi itu kan akhirnya macam-macam, dari udara kena polusi, dari makanan kena polusi, di rumah kena polusi, akhirnya apa? Kesehatan tubuh itu menjadi sangat menurun, gampang sakit dan seterusnya, karena banyak polutan-polutan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan apalagi anak-anak. Sehingga saya pernah beberapa kali bilang bahwa misalnya anak-anak Jakarta suka tawuran, ya itu karena terkontaminasi zat-zat yang memang membuat anak itu beringas. Makanannya nggak bergizi gitu ya. Jadi makanan bergizi, tapi polusinya tadi, polusi di jalan raya, dia merokok, bahan kimia, jadi terakumulasi lagi. Tapi kalau usia orang zaman dulu yang di pedesaan memang usianya cenderung lebih panjang ya, karena gitu sehat tadi, anak-anak zaman sekarang ya. Sehat, lingkungannya sehat, ya. Kalau ini makanannya nggak sehat, lingkungannya nggak sehat, ya kan? Polusi dan segala macam. Oke, baik. Berarti tinggal di desa bisa umur panjang ya. Ya, baik. Harapan hidupnya lebih tinggi. Baik, Pak Tulus dan juga Pak Marzuki, kita lanjutkan lagi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.